Oke, materi kita kali ini adalah bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita mulai ke dalam materinya, kita harus berdoa lebih dahulu ya. Dan yang kedua, jangan menganggap matematika itu sulit. Kenapa? Karena kalau kita menganggap ini adalah pelajaran yang susah, yang sulit, maka kita juga akan susah untuk menerima pelajaran ini. Jadi dibuang dulu semua pandangannya yang buruk tentang matematika ya. Nah, bilangan berpangkat itu apa sih? Apa gunanya kita belajar bilangan berpangkat? Jadi ini adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama. Nah, maksud dari bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama itu contohnya seperti ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, jadi adalah bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama ya. Ini semua adalah perkalian 3 ya. Nah, ini dapat kita sederhanakan bentuk penulisannya menjadi 3 pangkat 5, di mana 5 ini adalah jumlah dari faktor perkalian ini. Ya, jadi ini sini ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dibikin ke dalam bentuk yang berpangkat menjadi 3 pangkat 5. Misalnya contoh lagi, negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8. Nah, ini dapat kita ubah penulisannya menjadi negatif 8 pangkat 3. Nah, jadi ini kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, memang penulisannya dan penyebutannya menjadi lebih sederhana dan lebih singkat ya. Nah, jadi bilangan berpangkat itu misalkan di sini ada A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali dapat kita buat ke dalam bentuk A pangkat N, di mana A ini merupakan bilangan pokok dan N-nya adalah sebagai pangkat atau eksponen. Nah, jadi misalnya ada contoh di sini, ada soal ditanya berapakah hasil dari 7 pangkat 4. Nah, maka 7 pangkatnya ini kita uraikan. Berarti ini adalah faktor perkalian dari 7 ya, yaitu sebanyak 4 kali karena pangkatnya ini 4. Nah, maka jadi 7 pangkat 4 sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2401. Jadi 7 pangkat 4 hasilnya 2401. Nah, misalnya contoh kedua di sini, berapakah hasil dari negatif 4A pangkat 3? Nah, maka kita uraikan negatif 4A pangkat 3 berarti faktor perkaliannya diulang 3 kali ya, yaitu sama dengan negatif 4A kali negatif 4A kali negatif 4A. Di mana hasilnya sama dengan negatif 64A pangkat 3. Negatif 64 ini tentu hasil dari negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4, dan A pangkat 3 ini juga hasil dari A dikali A dikali A. Jadi jangan lupa untuk mengkalikan variabelnya juga ya. Nah, di sini ada tips. Jadi untuk bilangan negatif itu seperti ini, negatif 4A pangkat 3. Untuk bilangan negatif yang berpangkat bilangan genap akan menghasilkan nilai yang positif. Nah, contohnya nih ada bilangan negatif 2, dipangkatkan 2, maka hasilnya 4. Nah, nilai 4-nya di sini positif ya. Jadi untuk bilangan negatif yang pangkatnya adalah bilangan genap, itu menghasilkan nilai yang positif. Dan yang kedua, untuk bilangan negatif yang berpangkat ganjil akan menghasilkan nilai negatif. Jadi contohnya di sini ada bilangan negatif 2 dipangkatkan 3, di mana 3 ini adalah bilangan ganjil, maka menghasilkan nilai yang bernilai negatif. Nah, di sini hasilnya negatif 8 ya. Sama contohnya dengan yang ini, hasil dari negatif 4A pangkat 3. Nah, ini 4A-nya bilangan negatif dan pangkatnya ganjil, maka kita lihat di sini hasilnya juga negatif, yaitu negatif 64A pangkat 3. Nah, jadi jangan dilupain ini tipsnya ya. Berikutnya ini adalah bilangan berpangkat 0. Jadi untuk sembarangan bilangan di mana nilai bilangannya tidak sama dengan 0, maka jika A dipangkat 0 hasilnya 1. Jadi untuk semua bilangan bulat, untuk semua bilangan jika dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1 ya. Ini sudah ketentuan, sudah pasti. Nah, tapi kalau nilai A-nya sama dengan 0, maka A pangkat 0 atau 0 pangkat 0 itu tidak didefinisikan ya, hasilnya tidak didefinisikan. Nah, kemudian bagaimana untuk bilangan yang berpangkat negatif?
Nah, contoh bilangan berpangkat negatif ini ada 3 pangkat negatif 4, 5 pangkat negatif 7, 12 pangkat negatif 2. Nah, ini gimana cara mengetahui hasil dari bilangan berpangkat negatif? Di mana tentu nilai A-nya ini juga tidak boleh sama dengan 0 ya, atau nilai bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Jadi contohnya tadi 3 pangkat negatif 4 ini kita bisa menghitungnya dengan cara diubah ke dalam bentuk 1 per bilangan pangkat itu sendiri. Nah, jadi ini 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa kalau udah diubah ke dalam bentuk 1 per ini, pangkatnya juga nilainya berubah jadi positif. Yang tadinya ini negatif 4, di sini jadi pangkat positif 4, di mana 1 per 3 pangkat 4 hasilnya adalah 1 per 81. 3 pangkat 4 hasilnya 81 ya. Jadi 3 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 1 per 81. Lalu contoh kedua, di sini nilai dari 5 pangkat negatif 7, maka kita ubah ke dalam bentuk 1 per. 1 per 5 pangkat 7. Nah, nilai pangkatnya berubah menjadi positif, sama dengan 1 per 78.125. Jadi yang perlu diperhatikan untuk bilangan yang berpangkat negatif, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk 1 per bilangan pangkat tersebut ya, dan nilai pangkatnya juga sudah berubah menjadi positif. Nah, misalnya sini ada contoh lagi. Nah, contohnya di sini bentuknya agak berbeda. Di sini pertanyaannya nyatakan bilangan 1 per 216. Nah, maka ini sudah menjadi bentuk 1 per ya. 1 per 216 dalam bilangan berpangkat yang sederhana. Nah, di sini caranya kita tulis 1 per 216, lalu kita mencari nilai 1 per berapa juga yang hasilnya 216, di mana kita harus cari bilangan apa yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan nilai 216. Nah, ini kita memang harus cari-cari, di mana hasilnya adalah 6 pangkat 3. Jadi, 6 dikali 6 dikali 6 itu hasilnya adalah 216. Jadi, kita tahu nilai 1 per 216 ini sama nilainya dengan 1 per 6 pangkat 3 ya. Jadi, ini merupakan hasil dari perkalian berulang dari 6 sebanyak 3 kali. Nah, lalu ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 6 pangkat negatif 3. Ya, ini caranya. Berikutnya adalah bilangan pecahan berpangkat. Nah, jadi misalkan di sini ada suatu bilangan pecahan yaitu A per B pangkat 3. Maka untuk mendapatkan hasilnya kita dapat uraikan menjadi A per B kali A per B kali A per B. Yaitu sama dengan di sini ada bentuk umum atau rumus dari bilangan pecahan berpangkat A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N kali ya. Nah, jadi misalkan di sini ada contoh soalnya 2 per 3 pangkat 3. Maka perkalian berulang dari 2 per 3 sebanyak 3 kali. Yaitu 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Hasilnya adalah 8 per 27. Nah, contoh berikutnya di sini ada negatif 4x per 5y pangkat negatif 3. Nah, jangan lupa ini dia pangkatnya berbentuk negatif. Berarti kita harus ubah ke dalam bentuk 1 per bilangan pangkat tersebut. Nah, menjadi 1 per negatif 4x per 5y, di mana pangkatnya sudah berubah menjadi pangkat 3, tidak lagi negatif ya. Nah, ini kita bisa ubah juga bentuknya menjadi seperti ini ya. 1 per ini kita bisa buat menjadi 1 dibagi negatif 4x per 5y pangkat 3. Di mana kalau pembagian dengan bilangan pecahan, tandanya berubah dan bentuknya berubah menjadi 1 dikali negatif 5. Ini tukaran posisi 4x dengan 5y-nya. 5y-nya jadi di atas. Jadi 1 kali negatif 5y per 4x pangkat 3. Yaitu menjadi negatif 5y per 4x pangkat 3. Jadi sama dengan negatif 5y per 4x dikali negatif 5y per 4x dikali negatif 5y per 4x. Nah, jangan lupa juga tips di awal untuk bilangan negatif. Nah, ini bilangan negatif kan? Ini bilangan negatif. Negatif 5y per 4x. Tipsnya tadi di awal,
Untuk bilangan negatif yang berpangkat ganjil, nah pasti menghasilkan nilai yang negatif. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah memang negatif ya, yaitu negatif 125 Y pangkat 3 per 64 X pangkat 3. Nah, juga jangan lupa untuk tetap mengkalikan variabelnya ya. Oke. Nah, di sini adalah berikutnya bagaimana jika bilangannya berpangkat pecahan. Nah, untuk bagian yang ini, di sini Kakak pengen mengingatkan kembali sedikit tentang bilangan akar ya, yang sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Yaitu di sini ada akar 9 dikali akar 16. Hasilnya akar 9 adalah 3 dan akar dari 16 adalah 4, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Terus juga di sini ada akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27. Maka kita mencari hasil dari akar maka bentuk 8 ini ya, akar pangkat 3 dari 8 ini merupakan 8 ini juga merupakan hasil dari 2 pangkat 3 ya. Dan 27 ini juga sama nilainya dengan 3 pangkat 3, yaitu menjadi 2 kali 3 karena bentuk di dalam akarnya sudah menjadi pangkat 3, maka bisa berubah bentuk menjadi 2 kali 3 yaitu sama dengan 6. Nah, oke, kalau udah ingat lagi tentang akar-akaran ini, di sini ada jika bilangan untuk sembarang bilangan bulat A, di mana nilai A tidak sama dengan 0, maka berlaku ini ya, A pangkat M per N. Nah, ini pangkatnya udah pecahan. A pangkat M per N sama dengan, ini kita ubah ke dalam bentuk akar, menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Atau juga di sini A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A, lalu kemudian dipangkatkan M. Nah, contohnya aja di sini, ada 4, 3 per 5, maka kita ubah ke bentuk akar, sama seperti dari rumusnya di sini, menjadi akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Ya, di mana hasil 4 pangkat 3 ini adalah 64, yaitu menjadi hasilnya akar pangkat 5 dari 64. Nah, misalkan di sini ada contoh lagi, negatif 5 pangkat 2 per 3. Nah, ini pangkatnya negatif ya, maka kita harus ubah lagi ke bentuk 1 per. Menjadi 1 per negatif 5 pangkat 2 per 3. Dimana kemudian kita ubah bentuknya menjadi 1 per, ini karena pangkatnya pecahan, kita ubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2. Oke, di mana negatifnya pangkat 2 ini hasilnya adalah 25. Jadi bentuknya menjadi 1 per akar pangkat 3 dari 25. Nah, berikutnya kita akan belajar operasi pada bilangan berpangkat. Yang pertama untuk operasi perkalian, ini ada sifat-sifatnya ya. Yang pertama, untuk A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ini pangkatnya ditambah, dijumlahkan. Maksudnya, tapi ini berlaku untuk bilangan pokok yang sama. Jadi kalau misalnya bilangan pokoknya sama, yaitu A, ya, atau sama-sama 3 misalnya di sini. Nah, itu nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan saja untuk perkalian. Nah, ini juga untuk sifat yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat negatif N. Sama dengan A pangkat M ditambah negatif N. Ya. Pangkatnya tetap dijumlahkan ya. Berikutnya A pangkat negatif M dikali A pangkat N. Sama dengan A pangkat negatif M ditambah N. Ini juga pangkatnya dijumlahkan. Berikutnya untuk juga sifat yang A pangkat negatif M dikali A pangkat negatif N. Sama dengan A pangkat negatif M ditambah negatif N. Lalu ada juga A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Tetap ditambah ya, meskipun pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, di sini juga A pangkat M per N dikali A pangkat negatif P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah negatif P per Q. Nah, jadi misalnya contohnya di sini ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya
sama-sama 3. Nah, berarti untuk operasi perkalian bilangan berpangkat ini, kita tinggal jumlahkan pangkatnya, yaitu menjadi 3 pangkat 4 tambah 6, yaitu sama dengan 3 pangkat 10. Nah, contoh kedua misalnya, 3 pangkat negatif 4 dikali 3 pangkat 6. Nah, ini juga nilai bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti untuk perkalian ini kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, yaitu menjadi 3 pangkat negatif 4 ditambah 6, yaitu menjadi 3 pangkat 2. Nah, jadi ini tipsnya untuk sifat perkalian pada operasi bilangan berpangkat. Untuk operasi perkalian bilangan berpangkat, kita hanya perlu menjumlahkan bilangan pangkatnya dengan syarat memiliki bilangan pokok yang sama. Jadi memang ini untuk perkalian bilangan berpangkat, kita hanya tinggal menjumlahkan saja ya, baik itu pangkatnya merupakan bilangan positif atau bilangan negatif atau bahkan merupakan bilangan pecahan. Kalau ini adalah operasi perkalian pada bilangan berpangkat dan nilai A-nya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, berikutnya, maka di sini ingat kalau perkalian pada bilangan berpangkat maka tinggal menjumlahkan pangkatnya saja dengan syarat memiliki bilangan pokok yang sama. Nah, berikutnya di sini adalah operasi pada operasi pada bilangan berpangkat berikutnya adalah sifat pembagian. Nah, kalau misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kalau ini dikurang pangkatnya untuk pembagian ya. Ini juga A pangkat M dibagi A pangkat negatif N sama dengan A pangkat M dikurang negatif N. A pangkat negatif M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat negatif M dikurang N. Nah, A pangkat negatif M dibagi A pangkat negatif N sama dengan A pangkat negatif N kurang negatif N. Begitu juga untuk yang berpangkat pecahan. A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q. Sama ya. Jadi misalkan di sini ada contohnya 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6. Ini sama-sama nilainya 5 ya. Bilangan pokoknya nilainya sama. Maka untuk pembagian pada bilangan berpangkat ini kita hanya perlu mengurangkan pangkatnya, yaitu menjadi 5 pangkat 8 kurang 6, yaitu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, contoh berikutnya 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat negatif 4. Nah, maka kita mengurangkan dari pangkatnya sendiri, yaitu 5 pangkat 8 dikurang negatif 4, dimana kalau ini min ketemu min berubah tandanya menjadi positif. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 12 ya. Nah, jadi tipsnya untuk operasi pembagian bilangan berpangkat, kita hanya perlu mengurangkan bilangan pangkatnya dengan syarat memiliki bilangan pokok yang sama. Nah, jadi memang di sini kita lihat semuanya menjadi pengurangan ya, dengan syarat memiliki nilai pokok yang sama. Jadi kalau ingat pembagian pada bilangan berpangkat, kita hanya perlu mengingat pengurangannya aja. Langsung ingat. Berarti pangkatnya harus dikurangin ya kalau memiliki nilai A yang sama. Nah, berikutnya di sini untuk sifat pemangkatan. Nah, contohnya di sini A pangkat M per N kemudian dipangkatkan lagi P. Nah, maka ini cara mengerjakannya sama dengan A pangkat M per N dikali P. Nah, jadi tinggal dikalikan saja pangkatnya ya. Oke, ini sama juga. Nah, jadi contohnya misalkan di sini ada 1 pangkat, contohnya di sini 4 pangkat 3 per 4, lalu kemudian dipangkatkan 2 lagi. Nah, maka hasilnya menjadi sama dengan 4 pangkat 3 per 4 dikali 2, yaitu sama dengan 4 pangkat 6 per 4. Kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi 4 pangkat 3 per 2. Nah, jadi kalau ketemu di mana hasil dari 4 pangkat 3 per 2 ini kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Dan ini 4 pangkat 3-nya bisa disederhanakan lagi. Kita bisa hitung 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 64 yaitu sama dengan 8. Nah, jadi di sini tipsnya untuk operasi pemangkatan pada bilangan
pada bilangan berpangkat, kita hanya perlu mengalihkan bilangan pangkatnya saja ya. Tinggal dikaliin. Kalau misalkan nanti di sini ada A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, berarti kita hanya perlu mengalihkan pangkatnya ya, dikalikan 2 dengan 3 menjadi A pangkat 6. Nah, jadi kalau ada soal bilangan pangkat yang dipangkatkan, kita hanya perlu mengkalikan pangkatnya saja ya. Nah, berikutnya di sini ada notasi ilmiah. Nah, jadi contohnya ini seperti ini. Jarak antara matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya adalah di sini ada 2.280.000.000 kilometer. Nah, ini kan bentuk tulisannya panjang nih ya. Nih ya, yang 2.280.000.000 ini. Nah, ini bisa kita singkat tulisannya menjadi 2,28 kali 10 pangkat 9. Nah, misalnya contohnya juga di sini ada massa elektron adalah 0,000000 panjang banget ya nolnya ya di sini 0,0000 hingga 19 kg. Nah, ini bisa kita singkat juga penulisannya disederhanakan menjadi bentuk 9,11 kali 10 pangkat negatif 31. Nah, gimana sih caranya? Jadi, tadi kita ingat ya 2,28 kali 10 pangkat 9 contoh yang pertama. Nah, notasi ilmiah ini terdiri dari dua faktor perkalian, di mana ini faktor perkalian ini yang pertama dan yang kedua ini. Yang pertama 2,28 dan faktor perkalian keduanya adalah ini yang 10 pangkat 9. Nah, jadi ini sama bentuknya seperti ini, A kali 10 pangkat N. Di mana nilai A-nya ini ada ketentuannya, yaitu dimulai dari 1 sampai kurang dari 10 nilai A-nya. Ya, jadi ini seperti ini kan nilainya di sini 2,28. Nah, 2,28 ini sesuai dengan ini ya, memenuhi syarat dari ketentuan ini ya, dia berada di antara mulai dari 1 hingga kurang dari 10 ya. Dan untuk N-nya ini dari 10 pangkat N, di sini N adalah bilangan bulat positif untuk nilai bilangan yang besar. Dan N adalah bilangan bulat negatif untuk bilangan yang kecil. Nah, tadi kan kita lihat contoh sebelumnya ada pangkat 10 pangkat negatif 31. Nah, kalau pangkat N-nya di sini negatif, berarti itu untuk menyatakan bilangan yang kecil. Tapi kalau pangkatnya positif, kayak gini, pangkat 9 berarti itu menyatakan nilai bilangan yang besar. Nah, jadi untuk notasi ilmiah ini memang untuk umumnya adalah ini ya, A kali 10 pangkat N, di mana nilai A-nya ini berada dari sama dengan 1 sampai kurang dari 10, dan 10 pangkat N-nya ini, N-nya untuk bilangan yang positif menyatakan jumlah yang besar, dan untuk bilangan yang negatif menyatakan bilangan yang kecil. Nah, jadi misalnya tadi ya, ini contohnya. Jarak antara matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya adalah 2.280.000.000 kilometer. Nah, kita bisa lihat di sini. 2, kan tadi kan syaratnya A, nilai A-nya, A kali 10 pangkat N, nilai A-nya itu mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Nah, maka kita ambil di sini 2,28 ya. Kenapa 2,28? Kenapa nggak 22,8? Kenapa? Kenapa harus 2,28? Kenapa bukan 22,8? Karena tadi syaratnya adalah mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Kalau kita bikin 22,8, nah itu udah lebih dari 10. Itu berarti enggak sesuai dengan ketentuannya. Berarti kita buat tulisannya menjadi 2,28 karena ini pas berada di antara dari 1 sampai kurang dari 10 nilainya ya. Dikali 10 pangkat 9, di mana 9 ini, pangkat 9-nya ini adalah jumlah bilangan di sebelah dari 2 ini. Nih, kalau kita hitung, yang bertulisan merah ini ada 9 angka ya. Nah, makanya menjadi 10 pangkat 9. Jadi, dihitung mulai dari angka pertama yang udah kita ambil ya. Karena pertama kita ngambil dari sini 2,28. Berikutnya untuk menyatakan pangkatnya kita mengambil nilai
sebelahnya atau nilai ke depannya. Nah, contoh yang tadi keduanya massa elektron adalah 0,000, ini panjang ya. Nah, maka kalau ini kita lihat di sini, kita tulis menjadi penulisannya 9,11. Kenapa 9,11? Kenapa enggak 91,1? Kenapa? Karena tadi syaratnya nilai A-nya harus berada mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Nah, jadi 9 ini pas ya, kurang dari 10. Kalau kita bikin 91,1 itu sudah melebihi 10, maka itu sudah tidak memenuhi ketentuan. Nah, lalu dikalikan 10 pangkat negatif 31. Nah, ini kita hitung dari sebelah kiri dari angka yang udah kita ambil di awal. Kan kita ambilnya 9. Nah, ini kalau kita hitung angka sebelah kirinya di sini nolnya ada sebanyak 31. Makanya pangkat negatif 31 karena ini untuk menyatakan bilangan yang kecil ya, karena pangkatnya negatif tadi. Tapi kalau misalnya nolnya di belakang, berarti itu menyatakan angka yang besar, makanya pangkatnya positif. Nah, jadi materi kita sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.